Hai, saya Indra Suyasa dari Universitas Warmadewa, jurusan Arsitektur. Jadi di video ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kabupaten Buleleng. Lalu di akhir video saya juga akan menjelaskan mengenai maket atau miniatur dari bangunan ini, bagaimana saya mengambil tema dan konsep yang saya masukkan ke dalam bangunan ini agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video presentasinya. Let's go! Dalam upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat, terdapat sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat, berupa puskesmas, rumah sakit umum, serta rumah sakit khusus. Saat ini, di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 9 kecamatan, sudah memiliki 7 rumah sakit umum yang terdiri dari kelas D hingga kelas B, yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Seririt. Tentunya pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya optimal, serta dari 7 rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Buleleng, seluruhnya merupakan rumah sakit umum dan belum terdapat rumah sakit khusus yang menangani jenis penyakit tertentu. Salah satu contoh adalah penyakit atau pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, angka kelahiran pada tahun 2018 mencapai 10.770 jiwa, dengan jumlah kematian 86 jiwa. Jika diurutkan berdasarkan jumlah kelahiran, Kecamatan Buleleng berada di posisi pertama dengan 2.334 kelahiran, lalu di posisi kedua, Kecamatan Gerogak dengan angka kelahiran 1.461 jiwa, dan di posisi ketiga yaitu Kecamatan Sukasada dengan angka kelahiran 1.244 kelahiran. Dilihat dari diagram, persebaran rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, 6 dari 7 rumah sakit berada di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, perlu adanya pemerataan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Buleleng tersebut. Dari data yang disajikan, adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu angka kelahiran yang tinggi di Kecamatan Gerogak, serta belum adanya fasilitas kesehatan setara rumah sakit yang secara khusus melayani kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan rumah sakit ibu dan anak, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang optimal dan nyaman. Solusi yang ditawarkan adalah merencanakan dan mendesain fasilitas kesehatan rumah sakit ibu dan anak, dalam hal memfasilitasi pemerataan sarana kesehatan dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berlanjut ke spesifikasi fungsi. Guna menunjang kebutuhan dan memberikan solusi, rumah sakit ibu dan anak tipe B dirasa mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun pelayanan yang ditawarkan antara lain pelayanan gawat darurat dan tindakan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan farmasi, laboratorium, serta bank darah. Sasaran pengguna dari rumah sakit ibu dan anak ini antara lain pasien ibu, pasien anak, dan pasien bayi, yang masing-masing diklasifikasikan berdasarkan keadaan pasien tersebut. Sedangkan kapasitas yang ditawarkan adalah 50 tempat tidur pelayanan rawat inap. Kapasitas sendiri ditentukan oleh peraturan menteri serta perhitungan rata jumlah kapasitas kelahiran yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2018. Masuk ke bagian perencanaan. Untuk selanjutnya, rumah sakit ibu dan anak ini menggunakan pendekatan konsep comfortable caring environment, atau dalam bahasa Indonesia berarti lingkungan pelayanan yang nyaman. Adapun yang menjadi pertimbangan dari konsep adalah perasaan yang dialami pasien ibu dan pasien anak sebelum maupun sesudah melakukan perawatan di rumah sakit. Dari beberapa pertimbangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pasien ibu maupun anak memiliki permasalahan yang sama, yaitu perasaan gelisah atau tidak nyaman pada saat melakukan perawatan. Dengan demikian, konsep comfortable caring environment diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Agar pendekatan konsep dan tujuan perencanaan ini dapat terwujud dengan baik, maka wujud serta tampilan bangunan harus mampu mencerminkan maksud dan tujuan perencanaan. Dengan demikian, tema arsitektur modern digunakan sebagai pendekatan pada tampilan bangunan rumah sakit ibu dan anak ini.
Ciri-ciri dari tema arsitektur modern antara lain komposisi garis vertikal dan horizontal, penggunaan material-material terbarukan, pengaplikasian bukaan-bukaan yang lebar dengan material kaca, susunan bidang geometris, serta mampu beradaptasi dengan kondisi existing bangunan. Masa bangunan terdiri dari 4 lantai dan 1 lantai basement. Dalam prosesnya, bentuk masa bangunan ini bertransformasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari konsep serta tema yang dipilih pada perencanaan bangunan ini. Salah satunya dengan memberikan ruang terbuka pada bagian tengah bangunan yang bertujuan untuk memasukkan cahaya matahari ke bagian tengah bangunan dan menjaga sirkulasi udara agar tetap optimal. Penentuan zonasi site dan fungsi bangunan. Zonasi dibagi ke dalam 3 jenis zona, yaitu zona pelayanan medik, zona penunjang medik, serta zona servis. Zona pelayanan medik terdiri dari pelayanan kedarurat serta tindakan yang disimbolkan dengan warna merah, pelayanan rawat jalan dengan simbol warna hijau, serta pelayanan rawat inap dengan simbol berwarna biru. Sedangkan untuk zona penunjang medik dengan simbol warna oranye, zona servis dengan simbol warna kuning, serta zona untuk sirkulasi dengan simbol warna ungu. Sirkulasi dan pencapaian dibagi menjadi beberapa jenis sirkulasi. Untuk sirkulasi ruang luar terdiri dari sirkulasi emergensi, sirkulasi umum, serta sirkulasi fungsi servis. Cara pencapaian menuju site dapat menggunakan kendaraan emergensi atau ambulans, kendaraan pribadi, serta dapat juga menggunakan kendaraan umum dengan letak halte berada di dekat fungsi bangunan. Untuk menunjang sirkulasi vertikal di dalam bangunan, terdapat 3 jenis sirkulasi, yaitu berupa tangga, lift, dan rem. Dalam penunjang fungsi bangunan agar berfungsi dengan baik, utilitas menjadi pembahasan penting dalam perencanaan. Untuk suplai air bersih ke dalam bangunan, bersumber dari saluran PDAM serta sumur bor, yang selanjutnya ditampung pada ground tank dan roof tank, hingga dapat didistribusikan ke masing-masing kebutuhan. Untuk pengelolaan air kotor, terdiri dari black water, grey water, dan limbah medis. Limbah medis memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaannya, yaitu dengan memisahkan IPAL medis dengan non-medis. Selain itu, utilitas gas medis menjadi kebutuhan penting dalam fungsi rumah sakit. Gas medis yang dibutuhkan adalah oksigen serta dinitrogen oksida, yang berfungsi pada proses anestesi. Penyaluran oksigen dan dinitrogen oksida menggunakan sistem penyaluran sentral yang memiliki keunggulan dalam pendistribusian serta kontrol penggunaannya. Selanjutnya kita beralih ke sistem struktur bangunan. Sistem struktur bangunan di sini menggunakan modul struktur 6x6 dengan pendekatan sistem grid. Pada bagian substruktur ditopang dengan fondasi board pile, serta pada bagian superstruktur menggunakan material bata ringan yang bertujuan meminimalisir beban yang dihasilkan. Pada upper struktur, pengaplikasian rangka baja sebagai konstruksi atapnya. Karena desain bangunan ini memiliki panjang lebih 30 meter, maka diperlukannya perlakuan khusus pada sistem struktur bangunan, yaitu dengan mengaplikasikan sistem dilatasi yang memberikan jarak antar bangunan guna menghindari terjadinya crack pada saat bangunan menerima momen vertikal maupun horizontal. Perancangan ruang luar yang terdiri dari fungsi taman mengaplikasikan material softscape dan hardscape. Material softscape yang diaplikasikan berupa vegetasi seperti pohon kamboja, kembang kertas, beberapa jenis bunga, serta penggunaan rumput Jepang. Untuk material hardscape-nya berupa material batu kerikil yang dapat digunakan sebagai refleksi, papan kayu jati, hingga paving block. Perancangan ruang dalam menggunakan material seperti lantai granit, material kayu, HPL, aluminium, kaca, serta material fabrik. Selain itu, perancangan ruang dalam disesuaikan dengan fungsi yang diwadahi. Seperti contoh, pada area poliklinik anak, mengaplikasikan bentuk-bentuk bunga, serta kupu-kupu dan pemilihan warna-warna cerah, agar konsep yang dituju dapat terwujud. Begitu juga dengan ruang-ruang lainnya yang perancangan ruang dalamnya menyesuaikan pada kebutuhan dan tujuan dari konsep yang diambil.
kasih.